Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan bertepatan dengan bulan Ramadan. Ya, di tengah pandemi corona ini, jadi gimana kita buat konten yang berfaedah buat teman-teman semua. Walaupun ini adalah satu rasa kepercayaan diri, kalau ada yang nonton, ditonton 2 orang. Kalau misalnya ada yang nonton, alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti yang penting terhitung pahala di sisi Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi kita nggak perlu perkenalan pakai nama karena muka kita aja nggak kelihatan. Oke. Jadi topik pertama di konten kali ini adalah tentang hijrah. Nanti ada teksnya di sini, hijrah. Jadi hijrah. Di sini kita bukan untuk menggurui siapapun. Kita juga mungkin masih dalam kalau 100%, 10% lah hijrahnya. Iya. 9 mungkin ya. Oh, 9%. Oke. Turunin 1%. Terima kasih. Jadi kenapa kita berdua nggak social distancing? Tulisin dulu cuy. Karena physical distancing. Oh iya, physical sama social distancing karena BTW rumah kita sebelahan. Jadi dia ngomong di dapur, saya di kamar dengar. Jadi buat teman-teman yang pengen dengar, kita bakal sharing tentang hijrah kita masing-masing. Atau di mana titik balik kita memutuskan untuk berhijab dan pelan-pelan menunaikan syariat dan ketentuan dari pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, siapa nih yang mau cerita dulu? Kamu lah. Kamu. Ya Allah, aku malah dah aku kamu. Soalnya biasanya tuh kita ngomongnya pakai logat sini. Jadi kalau logat asal daerah, mohon maaf. Ya, dan gitu. Logatnya itu ya Allah. Oke. Lanjut. Oke. Jadi hijrah, kisah hijrah atau titik balik seseorang. Kita bukan selebriti yang punya kisah hijrah luar biasa di umur 30-an dengan tekanan pekerjaan dan stres yang akhirnya membuat mereka mengenal Allah. Kita cuma hijrah di saat berumur, waktu itu aku 16 tahun, 2016, saat dia lulus SMA dan aku kelas 3. Jadi pertama kali aku memutuskan untuk berhijab itu 4 tahun yang lalu, 2016, saat aku kelas 3 SMA. Dan pada saat itu aku berumur 16 tahun, anak 2000-an cuy. Saya dan dia udah lulus, dan pada saat itu nggak ngerasain stres ataupun tekanan yang biasanya dirasain sebagian besar orang-orang yang memutuskan berhijrah. Jadi pada saat itu hanya karena scroll media sosial, lalu menemukan tulisan-tulisan mengenai hijrah yang memang nyampe dan kesentuh banget sama tulisan-tulisan tersebut. Terus ada pada inti tulisan yang menyebutkan bahwa tentang anak perempuan yang akan menarik ayahnya ke neraka apabila anaknya tidak menutup auratnya. Nah, di situ langsung memutuskan untuk berhijab. Jadi keinginan pada saat itu keinginan yang memang besar sekali. Jadi kayak misalnya setelah membaca tulisan-tulisan tersebut, pada saat itu juga ingin langsung berhijab. Lalu langsung berhijab pada bulan Agustus. Kemudian nggak langsung yang sesuai syariat, yang syar'i. Jadi pada awalnya masih jeans, masih yang kelihatan di dada ya, digigikan, atau pada istilah pada zamannya itu jilbabs ya. Jilbabs. Nggak tahu ya benar. Jadi istilah pada zamannya itu yaitu jilbabs. Dan setelah seiring berjalannya waktu, memutuskan untuk berhenti menggunakan jeans karena semakin tahu bahwa ketentuan yang baik seorang perempuan untuk memakai hijab itu seperti ini. Tahunya juga dari media sosial, karena pada saat itu tempat tinggal yang saya tempati masih kurang mengenai kajian-kajian ataupun kajian ilmu langsung yang diselenggarakan. Jadi kita tahunya dari sosial media, karena di Instagram banyak akun-akun yang
berdakwah tentang berdakwah gitu. Oke, jadi lanjut masuk kuliah udah syar'i, terus selama 2 tahunan setelah itu karena pengaruh lingkungan kita jadi kayak di masa daunnya, di masa lelahnya, di mana kita balik lagi ke kehidupan atau kebiasaan sebelum hijrah, walaupun dengan pakaian yang syar'i. Karena memang udah terbiasa pakaian yang syar'i, jadi otomatis nggak bisa pakai jeans lagi. Udah nggak nyaman pakai jeans lagi. Udah dibuang. Terus setelah itu balik lagi karena pengaruh lingkungan dan circle pertemanan yang dimana kita sendiri yang yang syar'i, yang sholat 5 waktu dijaga. Jadi pernah kayak misalnya dalam satu hari bisa lupa kalau belum baca Al-Quran. Jadi nggak mulus istiqomahnya gitu. Sampai sekarang pun mungkin kita udah baru bisa mulai lagi dari awal, karena memang itu tadi pada masa jeda dari 1 tahun setelah kuliah itu ketemu teman-teman atau circle orang-orang yang dimana mereka juga belum hijrah atau belum memakai jilbab gitu. Terus karena kita orangnya gak enakan, jadi kalau misalnya untuk dakwah atau nasihatin ke orang itu masih agak takut kalau menyinggung perasaan mereka, jadi masih ditahan. Jadi kalau misalnya tahu tentang suatu kebaikan ya lakukan, ya kita aja yang lakukan sendiri. Jadi ya begitu. Walaupun pada masa sebelum 1 tahun itu pernah merasakan dimana ketenangan atau damainya jiwa pada saat hijrah, karena memang benar-benar pada saat itu fokus untuk hijrah, untuk memperbaiki diri, untuk istiqomah, makanya bisa merasakan tenang atau damainya jiwa dalam ibadah itu tadi. Tapi setelah dari situ, karena di kuliah prosesnya ya pergantian pertemanan ataupun selainnya, jadi makin imannya makin turun gitu. Jadi sampai sekarang pun masih baru mulai lagi, karena di masa transisi itu ada ambisi di mana berpikiran bahwa yang penting sholat dulu, yang penting kita jaga sholat 5 waktu. Padahal ibadah itu intinya adalah kita menaruh hati dan perasaan pada saat menjalankan ibadah, bukan hanya sebatas menunaikan kewajiban. Gitu. Ya. Baik, sampai di situ dulu punya saya. Kita berlanjut kepada sahabat saya, tetangga saya, teman sekolah saya, squad saya, member squad saya. Sebenarnya ada 2 orang lagi di sini. Nanti ada 2 orang sini. Nanti di love-lovein ada. Kita berempat, by the way. Kita berempat, by the way, dan semuanya sudah berhijab, alhamdulillah. Udah semoga syar'i, alhamdulillah. Dan ya itu tadi, semoga nanti bisa kita berempat, walaupun akan filmnya nggak cukup karena kontennya kayak gini, nggak kelihatan mukanya. Oke, next lanjut ke Anda. Jadi kan pertama sebenarnya kalau udah mulai berhijab itu udah dari kesini mau ke sana ke kuliah lah. Nah itu, tapi masih kayak keluar memang pakai, tapi kayak di sosmed masih suka, tapi nggak sosmed juga sih, kayak zaman itu kan BBM tuh. BBM tuh Yoto. Gak apa-apa. BBM kan, terus habis itu ya masih pamer-pamer rambut gitu, padahal rambut juga di smoothie. Bukan aku loh yang ngomong. Kayak gitu. Terus habis itu pas pertama kali memutuskan untuk benar-benar pakai jilbab itu yang benar-benar syar'i itu 2018 bulan Februari. Itu masih dalam tekanan yang kayak aduh, pakai gini diomongin orang nggak ya, pakai gini nanti dibilang gini nggak ya gitu. Terus pas itu kan kalau syar'i kan harus kayak nggak bisa pakai celana gitu, kayak bukan nggak bisa, tapi kayak kalau jeans kayak yang ketat gitu, kayak aduh nggak gini lah, nggak gitu ya gitu. Terus mencoba untuk beli rok pertama itu beli rok. Aku ikuti prosesnya guys. Iya.
terus pakai rok. Terus pertama kali pakai rok itu ingat banget pas kita ujian, kayak di kampus kita ada kerjasama sama di luar gitu, terus pertama kali datang pakai rok itu soalnya nggak biasa, nggak pernah, pasti bilang kayak nggak mungkin pakai rok deh, soalnya nggak cocok sama style. Jadi style menjadi pertimbangan penting Iya. untuk memakai syari. Soalnya kalau rok tuh terlalu cewek gitu lah, saya nggak suka style cewek. Nah gitu, terus karena alasan berhijrah, emang niatnya berhijrah itu karena itu pas sumpah ingat banget pas di kita ini Chat inbox masih Facebook guys. Facebook. Masih pakai Facebook pada saat itu. Terus dia kayak nasihati pakai jilbab, tapi bukan jilbab yang jilbab, maksudnya jilbab syari gitu lah, disuruh pakai jilbab. Terus nanti kalau dikasih tahu gitu lah, nanti kalau nggak pakai nanti bapakmu gimana gitu. Terus pas itu langsung kayak ya apaan sih, Masih ilfil. ya terserah lah, suka saya lah, dosa saya, astagfirullah. Terus gitu sampai sumpah ingat banget pas kamu bilang itu. Terus ini aku langsung nulis di note HP ya kayak gitu lah, tapi udah lupa intinya kayak gitu. Masih gitu lah. Terus ya sudah, habis itu kayaknya pas kita muncul di grup sama-sama itu ngomongin hijrah kan, kamu udah hijrah, Andin udah, terus kayak masih, terus kayak di apa, didoktrin, dinasihati. Ya gitu, sama Andin juga. Terus pada saat itu aku ngomong sama dia dulu di PC loh, baru ke grup. Pantes kayak tersusun secara rapi ya gitu. Terus kayak merasa tertampar, terus ini kayak iya ya, masa kita sayangnya cuma sayang sama bapak, cuma sayang di dunia gitu, emang apa nggak mau masuk surga gitu. Itu bulan Februari ya? Februari, tanggal 3 Februari loh. Iya, 3 Februari. Terus langsung pas itu aku lagi datang bulan tuh, terus masuk pergi mandi bersih, sholat. Sumpah itu aku pernah di posisi dimana dengar azan masih gini, udahlah nanti juga masuk neraka nggak apa-apa gitu. Masih punya sudut pandang yang urusan akhirat tuh urusan nanti, yang penting kita nikmatin dunia aja dulu gitu ya. Kalau ingat lagi kayak merasa berdosa, astagfirullah sekali gitu. Murna banget ya Allah. Itulah, terus itu gitulah. Jadi intinya itu Allah Maha membolak-balikan hati. Dulu aja aku juga pernah ngomong bahwa nggak akan pernah pakai hijab. Jadi kita tuh kalau jalan berempat paling males kalau pakai hijab. Tapi karena itu tadi Allah Maha membolak-balikan hati, kita dipilih dari sekian juta umat manusia untuk dikasih hidayah untuk berhijab, jadi kita bisa berhijab. Jadi untuk tadi fun fact-nya, kita itu masih pada saat memakai jilbab itu masih sangat memikirkan apa kata orang. Nah, jadi karena kita tinggal, apalagi aku yang masih pada saat itu masih di kampung, pada saat keluar pakai hijab itu masih jadi gimana ya? Pusat perhatian ya karena berbeda. Ya karena berbeda pada remaja lainnya pada saat itu, pada tahun 2016 itu. Walaupun sekarang kebanyakan udah pakai hijab, alhamdulillah. Salah satu kewajibannya sudah terpenuhi. Terus apa lagi ya? Terus ini sebenarnya kalau aku sendiri nggak pas di sana itu karena lingkungannya, karena nggak kenal gitu loh, maksudnya kayak karena nggak terlalu orang rumahan gitu, makanya pas berhijab yang syar'i itu tekanannya cuma yang dari kampus, dari teman-teman kampus, soalnya mereka udah biasa lihat kayak gini, tiba-tiba datang berbeda gitu. 2018 2 tahun setelah
kuliah. Iya. Terus pas ini yang kita yang pas aku pulang terus pertama kali keluar pakai hijab Oh itu. iya, itu aku yang ajak ya. Iya. Terus yang ini yang acara di sana. Terus dia keluar pertama kali pakai syar'i terus ngapus kaki. Oh iya. Ya Allah. Di lapangan cuy, banyak orang dan semuanya orang kampung. Dia keluar pakai sari, kita keluar pakai gamis, pakai jilbab lebar, duduk di lapangan dan ketemu sama teman-teman SMA yang udah lama nggak ketemu. Jadi begitu. Jadi celana jeans kita udah dibuang. Punyaku dikasih sama temanku yang udah dibuang. yang ini. Jadi sekarang kalau di lemari itu cuma ada rok sama training, karena celana training atau celana kulit. Nah, celana longgar gitu sangat-sangat diperlukan di rumah. Iya. Karena kita sebagian besar menghabiskan waktu di rumah, jadi itu sangat-sangat penting. Misalkan tuh apa yang terbesar gitu. Selain jadi pusat perhatian, jong Kehidupan dunia itu hanya sebentar. Kan sebenarnya kan kita udah share ini. Kan kita kayak masih memikirkan fashion. Sebenarnya kita berdua mau bikin penerimaan cerita. Ya, tapi melalui email bisa email di sini soalnya belum ada emailnya. Iya, nanti di description juga tuh. Iya, nanti dimasukin. Nanti saya taruh ke sini. Ya, emailnya bisa cerita, bisa pertanyaan.